Ada seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini. Waduh, siapa dia? Ya, jadi di video kali ini aku menarik adanya suatu energi di mana saat ini tuh ada seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari siapa detailnya dia, ya, kemudian bagaimana energi dia saat ini, dan bagaimana kondisi dia. Ya, seperti itu. Karena ini sifatnya energi general, jadi disclaimer kembali ya bagi kamu. Ya, readingan ini nggak usah ditelan bulat-bulat, jadi ambil aja sisi positif vibes-nya ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching ya, masih open slot, teman-teman bisa silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai menarik energi dia. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita akan coba lihat. Kita akan mencari tahu siapa dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini. Wow, siapakah dia ya guys? Aku juga penasaran. Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Kalau dilihat sih dia manis ya. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki perasaan sayang yang begitu besar terhadap dirimu, tetapi dia memiliki rasa gengsi yang sangat besar ya. Jadi sebucin-bucinnya dia ke kamu, kamu tidak akan pernah mendengar ya, karena dia tidak pernah secara langsung mengucapkan kepada kamu karena dia jaga gengsi gitu. Padahal secara realita dan kenyataan, orang ini sangat nyaman sama kamu ya. Dia sangat sayang terhadap dirimu, yang membuat dia bucin, yang membuat dia cinta dan sayang sama kamu karena kelebihan kamu, dimana kamu tuh tipikal orang yang penyayang, kamu orangnya penyabar gitu ya. Bahkan kamu juga termasuk orang yang setia. Mungkin beberapa di antara kamu juga orangnya itu bisa menerima dia apa adanya, sehingga membuat orang ini tuh sangat bucin sama kamu, meskipun dia tidak pernah ya mengucapkan secara jujur kepada kamu secara langsung. Tapi dari sisi energi, lubuk hati dia yang paling dalam mengatakan bahwa ya, orang ini memiliki cinta yang begitu besar, tetapi terhalang oleh rasa gengsi yang sangat besar gitu ya. Jadi kan susah. Sebucin-bucinnya dia, ya udah, dia tetap berusaha munafik ya, menutupi kebucinannya karena adanya rasa gengsi yang begitu besar kayak gitu. Memang secara fisik sih, kalau dia cowok yang manis ya, yang ganteng gitu, atau dia tipikal orang yang memiliki sisi karismatik tersendiri. Kalau dia seorang cewek, berarti dia cewek yang anggun, cewek yang cantik, cewek yang manis gitu. Dia memiliki aura tersendiri ya, yang membuat banyak sekali orang tuh yang merasa suka ya, pengen deket sama dirinya dia. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia mau kamu deketin, artinya dia merasa nyaman ya dan sayang sama kamu kayak gitu guys. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Kita coba cek dulu ya. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang saat ini sedang terjebak dalam situasi saling cuek dengan kamu. Sepertinya ada suatu kesalahpahaman yang masih belum terluruskan, sehingga membuat orang ini tuh dia jadi merasa kecewa sama kamu. Sebenarnya tidak cuma dia aja yang merasa kecewa, kamu pun juga merasakan adanya suatu rasa kecewa yang sama seperti apa yang dia rasakan.
Tetapi karena dia masih berdealing dengan emosinya, sehingga kamu tidak memiliki kesempatan untuk berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kayak gitu. Karena ini orang tuh orangnya emosian gitu ya. Dia ini orang yang tipikal suka tidak mendengarkan penjelasan dari pasangannya, sehingga terkadang ketika ada kesalahpahaman, ini bisa memicu terjadinya suatu konflik yang besar. Padahal masalahnya kecil ya, masalah yang sepele. Berhubung dia orangnya nggak suka mendengarkan penjelasan dari kamu, ya sudah ya, konflik itu bisa menjadi konflik yang besar kayak gitu. Terus dia ini sebenarnya sosok seseorang yang baik ya. Hanya saja kebaikan dia ini dikalahkan oleh sifat temperamental dia dan sisi emosional dia, sehingga ya kebaikan tersebut harus tertutupi oleh sisi negatifnya gitu. Padahal secara realita tuh aku ngerasa bahwa dia ini orangnya baik, dia ini orangnya tulus, dia juga orangnya penyayang ya. Dia ini juga seseorang yang menurut aku tuh suka menolong gitu. Tapi karena sisi kebaikannya ditutupi oleh sifat negatif dia yang terlalu dominan ya, sehingga ya sudah, kebaikan dia itu jadi burem ya, jadi abu-abu, nggak terlihat karena terlalu dominan sisi negatifnya kayak gitu. Dan dia ini juga kelihatan ya bahwa dia sosok seseorang yang manja. Jadi dia lebih suka kamu manjakan gitu ya, lebih suka kamu sayang-sayang, kamu peluk-peluk gitu ya. Dan dia orangnya itu kayak kurang bisa ngasih perhatian ke pasangannya. Jadi kamu gak usah terlalu banyak berekspektasi romantis yang terlalu tinggi ya ketika berdiri dengan seseorang yang seperti ini. Karena orang ini tuh dia lebih dominan suka diperhatikan daripada memperhatikan pasangannya. Ya memang sih kesannya rada gak adil gitu ya. Tapi gimana lagi, orang ini namanya udah tabiat ya. Tabiat itu kan sesuatu hal yang sifatnya susah dirubah. Yang terpenting dia sayang sama kamu, dia nyaman sama kamu sih, menurut aku is okay, nggak masalah ya. Kita lihat lagi, siapakah dia seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Kalau dilihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang sepertinya lama kamu cari ya kabar tentang dirinya dia. Karena pada saat kamu menjalin hubungan dengan dia ini, kayaknya kamu ditinggalkan secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sehingga kayak kamu tuh merasa digantung ya sama dirinya dia, karena dia sama sekali tidak memberikan suatu kejelasan. Tiba-tiba dia ghosting, tiba-tiba dia dihubungi gak bisa, atau mungkin tiba-tiba dia blokir kamu, atau mungkin ya kamu berusaha chat dia tapi dia tidak ada jawaban sama sekali ya. Sehingga kayak ya kamu merasa bahwa saat ini sedang terjebak dalam situasi yang menggantung gitu ya. Dan di sini aku ngerasa ya bahwa saat ini dia sepertinya sudah mulai menyadari arti kehilangan sosok diri kamu. Setelah sekian lama dia menghilang dari kehidupan kamu, tetapi dia sepertinya takut sama kamu ya. Dia tidak berani untuk memulai komunikasi terlebih dahulu karena dia sadar bahwa dia adalah pelaku ya, atau pihak yang melukai perasaan kamu. Sehingga meskipun dia kangen sama kamu, tapi dia tidak berani ya untuk ngechat kamu duluan, untuk nelpon kamu duluan ya. Karena berani karena benar, takut karena salah gitu. Karena dia kan sering berbuat salah ke kamu ya. Meninggalkan seseorang tanpa sebab dan alasan yang jelas itu kan merupakan kesalahan, sehingga membuat orang ini tuh nggak berani gitu. Padahal dia kangen gitu ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini hanya bisa melihat kabar terbaru kamu lewat VT-VT terbarumu gitu ya, lewat status-status terbarumu kayak gitu ya. Pakai akun lain sih ya, karena nggak mungkin juga, mungkin ada ya di antara kamu yang udah ngerasa saking keselnya sama orang, udah deh blok aja gitu ya, blokir aja. Tapi dia punya 1000 cara, dimana dia kepoin kamu dengan akun-akun buzzer ya, dengan akun-akun baru kayak gitu. Kita coba cek dulu.
Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sejatinya sangat sayang dan cinta sama kamu. Tetapi antara kamu dan dia memiliki perbedaan sifat dan karakter, sehingga memicu terjadinya suatu konflik ya, yang terjadi saat ini gitu. Karena adanya suatu konflik membuat hubungan kalian saat ini tuh jadi berjarak gitu. Meskipun dia sayang sama kamu gitu ya, dia cinta sama kamu, tapi kesalahan terbesar dia tidak mau belajar memahami perasaan kamu, sehingga cara dia memperlakukan kamu ini salah, yang membuat kamu tuh jadi sering emosi sama ini orang gitu ya. Sudah tahu kalau kamu dan dia ini bagaikan air dan minyak gitu, tapi dia tidak mau berusaha bagaimana mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan, sehingga membuat hubungan kamu tuh ya udah kayak gini-gini aja ya, stuck ya, maju mundur gak jelas, jalan di tempat tanpa adanya suatu kejelasan kayak gitu. Terus aku tuh juga ngerasa ya, ada sebagian di antara kamu tuh yang saat ini sebenarnya merasa tersiksa banget, merasa tertekan. Kenapa? Ya karena kamu sadar gitu bahwa masalah personal kamu tuh udah banyak gitu. Ditambah memikirkan dia yang makin lama makin gak jelas ya. Makin lama dia makin gak bisa memahami perasaan kamu. Ya sudah gitu ya. Mungkin tensi kamu saat ini sedang up-upnya ya, sedang naik-naiknya. Ataupun mungkin saat ini ya kamu sedang merasa suntuk gitu ya, merasa nangis, senangis-nangisnya gitu. Karena kamu gak tahu gitu mencurahkan isi hati kamu kepada siapa gitu ya. Karena seseorang yang sejatinya lebih layak untuk mendengarkan cerita kamu, dia tidak pernah ada di samping kamu kayak gitu. Jadi salah satu cara ya untuk menyampaikan isi hati kamu hanyalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika seseorang sudah tidak sejalan dengan pemikiran kamu ya, maka Tuhanlah ya siap mendengar cerita kamu 1 kali 24 jam ya, kayak gitu. Kita lihat ya, di sini ada siapa lagi. Siapakah dia, seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini? Siapakah dia? Kalau dilihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat membingungkan ya. Dia ini tipikal orang yang susah ditebak gitu ya. Bahkan mungkin kamu yang udah ngerasa cukup lama kenal sama ini orang ya, kamu masih kesulitan memahami apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia harapkan gitu. Karena terkadang kamu tuh suka sering ya ngerasa serba salah di hadapan dia gitu. Karena orang ini susah dimengerti, susah dipahami perasaannya ya. Begini salah, begitu salah, diem pun salah, bersuara juga salah gitu. Jadi terkadang tuh kamu suka ngerasa bingung, sebenarnya mau kamu itu apa sih gitu. Apakah kamu masih sayang sama aku, apakah tidak gitu. Karena seolah-olah kamu menganggap diri aku ini musuh gitu, padahal aku ini adalah pasangan kamu gitu. Karena selalu ada ya cara yang dia lakukan untuk men-trigger emosi kamu gitu ya. Karena ya dia ini orangnya susah ditebak gitu. Kadang dia bisa menjadi seseorang yang kamu rindukan, tapi terkadang seketika ketika melihat tingkah dia yang menyebalkan ya, seolah-olah dia adalah seseorang yang ingin kamu lupakan selamanya kayak gitu. Dan di sini saat ini ada ya di antara mereka tuh yang sebenarnya dia ngerasa bersalah ya, tapi dia bingung ya memulainya dari mana, memperbaiki kesalahan ini gitu. Karena ya bagi dia ini terlalu dalam gitu ya, luka yang dia tinggalkan untuk kamu gitu. Sehingga saat ini dia benar-benar merasa kebingungan gitu, harus memulainya dari mana gitu. Karena mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini benar-benar merasa tidak terima gitu ya atas tindakan yang dia lakukan selama ini ya, dimana telah menyakiti hati dan perasaan kamu.
Jadi dia saat ini sedang merasa bingung gitu. Baiknya dimulai dari mana ya? Karena udah banyak juga ya dosa yang aku lakukan gitu ya untuk kamu gitu. Dan aku ini kayak seolah merasa nggak punya nyali, nggak punya mental gitu ya untuk memperbaiki seperti itu. Dan bottom of the deck-nya di sini, siapakah dia? Seseorang yang mulai kepo tentang kabar terbarumu saat ini. Kalau dilihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalani kisah rumit ya sama kamu. Gimana gak rumit gitu ya. Orang, kamu sama dia ini kayak lari-larian ya, suka kejar-kejaran. Di saat kamu ingin serius sama dia, dianya gak serius sama kamu gitu. Di saat kamu udah gak terlalu memikirkan dia, dianya pengen kamu pertahanin gitu. Tapi jika dipertahankan, orang ini akan kembali menjadi versi dia sebelumnya. Sehingga ya sudah, kayak kamu tuh bagikan menjalani hubungan tapi tak berujung gitu. Karena ya udah gitu ya, mulai aku kenal kamu ya sampai detik ini kamu tuh sama sekali nggak ada perubahannya gitu. Justru malah makin kesini aku tuh dibikin gila sama kamu gitu. Karena ya cukup memakan mental banget gitu ya. Karena semakin dia diseriusin, ternyata dia nggak bisa diseriusin gitu. Tapi di saat kamu ingin pergi meninggalkan dia, dia memohon-mohon kepada kamu, berharap agar diri kamu tidak meninggalkannya. Jadi kan ya udah gitu, kamu tuh dibikin gila ya sama ini orang gitu. Lama-lama bisa stres juga gitu. Memikirkan seseorang yang sejatinya connect gak connect ya, sering connect gak connect sama kamu kayak gitu. Sebenarnya kamu tuh tipikal orang yang realistis sih gitu. Kalau memang dia masih sayang sama aku, ya udah tunjukkan rasa sayangmu. Tapi jangan kau permainkan perasaanku. Lebih baik lepaskan saja diriku daripada kau siksa mentalku. Kayak gitu. Kita akan coba cek dulu ya guys. Aku pakai kartu unicorn. Wow. Ini juga udah lama sih nggak aku pakai ya guys. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Kita coba cek dulu. Bagaimanakah energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Kalau dilihat dari energinya sih, aku merasa di belakang kamu tuh ada seseorang yang saat ini sedang cemburu sama kamu, ya. Tapi kamu nggak sadar gitu, ya. Kamu nggak sadar bahwa ternyata dia memiliki rasa cemburu sebesar itu, gitu ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini juga sepertinya sedang menuduh kamu yang tidak-tidak gitu. Ya, padahal ya mungkin yang dia cemburu itu adalah relasi kamu, sahabat kamu, ya teman kamu. Tapi di dalam otak dan pikiran dia ini berkata lain, ya. Karena dia sepertinya memiliki perasaan cinta yang begitu besar sama kamu, tetapi memiliki rasa kecemburuan yang terlalu berlebihan, sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh kadang ngerasa gak nyaman juga gitu ya. Karena ya gimana sih ya, namanya suatu hubungan itu kan dibutuhkan namanya rasa bonding ya. Rasa bonding saling percaya antara satu dengan yang lain. Jadi apa gunanya gitu ya kita menjalin hubungan tanpa adanya rasa kepercayaan. Kayak gitu sih. Terus aku juga menangkap adanya suatu energi lain di sini. Ada beberapa di antara mereka yang saat ini sudah mulai belajar untuk memahami perasaan kamu. Dan ini merupakan poin plus ya. Kayak gitu. Kita coba cek lagi ya guys. Kita cek. Kita coba cek ya. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Kalau dilihat dari energinya, di sini ada seseorang yang sepertinya nggak bisa move on dari kehidupan kamu, meskipun kamu dan dia sudah berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama, gitu, ya. Kalau kamu mungkin bisa move on, ya, tapi dirinya dia tidak, gitu, ya. Meskipun di luar terlihat bahagia, tapi dalam hatinya dia menangis
karena masih sering memikirkanmu, masih sering membayangkanmu. Bahkan sampai detik ini pun dia masih kepo-kepo tentang kabar terbarumu. Karena memang ya, aku merasa pada saat kalian terpisah dulu, dia masih memendam perasaan cinta yang begitu besar terhadap kamu. Jadi wajar ya kalau saat ini dia masih sering melihat kabar terbaru kamu ya, masih sering kepo-kepoin kamu gitu. Mungkin tanya-tanya kabar terbaru kamu ke teman-teman yang juga dia merasa kenal. Kita lihat lagi. Kita coba cek bagaimanakah energi dia saat ini. Bagaimanakah energi dia saat ini? Gimana ya? Aku juga penasaran ya. Wah. Kalau ini sih validasi ya, ini bener-bener valid. Karena aku tuh merasa bahwa saat ini ada di antara kalian tuh yang terjebak dalam situasi silent treatment. Mungkin kamu mengira bahwa saat ini dia udah gak peduli lagi sama kamu. Dan dia pun juga sama ya, merasa mengira bahwa kamu tuh sudah gak peduli lagi sama dirinya dia. Makanya meskipun tanpa adanya komunikasi, tapi orang ini masih memantau kamu dari kejauhan dan melihat ya apakah kamu tuh saat ini masih sendiri gitu ya. Apakah kamu tuh saat ini benar-benar masih menginginkan dirinya dia gitu. Jadi meskipun kamu dan dia nggak ada komunikasi dia, tapi orang ini tuh kayak masih suka memantau kamu dari kejauhan ya. Cuman kamunya aja yang nggak sadar gitu. Karena orang ini tuh termasuk orang yang pandai ya, pandai mencari segala cara bagaimana dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan gitu. Jadi ya dia masih sering kepoin kamu, memantau kamu gitu. Tapi kamunya nggak sadar gitu ya bahwa posisi kamu saat ini sedang dipantau oleh orang-orang yang sepertinya khawatir sama kamu. Kayak gitu. Kita cek lagi di sini ya, bagaimana energi dia saat ini. Kalau dilihat tuh, ini ada seseorang yang sedang merindukan kebaikan kamu ya, di saat dia saat ini sedang ada beban suatu masalah besar yang sepertinya tidak bisa dia hadapi gitu. Karena memang ya selama ini tuh hanya kamulah satu-satunya seseorang yang memiliki kontribusi banyak di dalam hidupnya dia. Tetapi ya setelah dia tidak bersama kamu ya, dia merasa bingung karena tidak ada satupun seseorang yang merasa peduli terhadap kondisi dia saat ini. Ya, dan di fase-fase seperti ini ya, dia jadi mengingat-ingat kebaikan kamu, ya. Mengingat-ingat pengorbanan kamu, ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini sampai meneteskan air mata gitu ya. Karena kenapa gitu ya, pada saat aku sama kamu dulu, aku tuh tidak bisa menjadi pasangan yang baik gitu ya. Kenapa aku harus penuh dengan drama? Kenapa aku harus dipenuhi dengan kebohongan gitu ya? Padahal kamu tuh mencintai aku yang benar-benar apa adanya, tapi aku yang ada apanya ke kamu. Sehingga di saat fase-fase seperti ini ya, dia sangat merindukan sosok dirimu kayak gitu. Aku minum dulu guys. Kita akan coba cek lagi ya, bagaimana energi dia saat ini. Bagaimanakah kondisi energi dia saat ini. Kalau dilihat tuh saat ini entah kamu nggak sadar atau kamu pura-pura nggak tahu, atau emang kamu nggak tahu beneran. Karena di sini aku melihat ya, saat ini ada seseorang yang sedang menyembunyikan suatu rahasia di belakang kamu tanpa sepengetahuan kamu. Tapi sebenarnya dari gelagat dia itu sudah terbaca gitu, bahwa saat ini tuh dia sedang ada udang di balik batu. Karena gak kayak biasanya sikap dan perlakuan dia terhadap dirimu. Mungkin dulu dia orangnya suka perhatiin kamu, dikit-dikit kabarin dirimu, telepon kamu, chat kamu gitu. Tapi saat ini kok kayaknya kamu ada yang aneh ya. Kok kayaknya kamu terlihat berbeda gitu ya. Ada apakah ini? Kukira kau rumah, ternyata kau sampah.
kayak gitu ya. Karena memang ya yang aku rasakan tuh makin kesini dia makin menjadi pribadi yang berbeda gitu, sehingga kamu tuh menilai bahwa saat ini dia aneh gitu. Ya karena kayak nggak biasanya aja gitu ya. Biasanya di jam-jam segini kamu tuh orang yang paling gercep loh ya buat komunikasi denganku. Tapi saat ini ketika aku menanya kabar ya tentang dirimu dan kenapa kamu saat ini, kamu seolah-olah berusaha mengalihkan topik yang memicu rasa kekhawatiranku. Jadi kayak kamu tuh saat ini merasa khawatir gitu. Ya kamu takut aja gitu kalau saat ini tuh dia ternyata menyembunyikan sesuatu hal yang besar yang pada akhirnya akan ngebuat hati dan perasaan kamu tuh merasa kecewa sama ini orang gitu. Karena dari kartunya terlihat ya ada udang di balik sesuatu. Ya ada udang di balik batu kayak gitu. Terus bottom of the deck-nya di sini aku melihat ada Ten of Pentacle ya. Jadi bagaimana energi dia saat ini? Wow, menarik guys ya. Aku tuh ngerasa di sini ada seseorang yang dia sudah berkeluarga tapi dia kangen sama kamu gitu ya. Karena kalian saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi gitu. Tapi karena kamu berbeda dari pasangannya, sehingga meskipun dia ini sadar gitu bahwa hubungan ini tuh salah ya, ini tuh hubungan yang gak dibenarkan gitu. Tapi ya namanya aku udah sayang sama kamu ya, aku udah bucin sama kamu, ya udah aku korbankan segalanya gitu ya. Biarlah urusan dosa aku yang tanggung gitu ya. Yang terpenting ya aku tidak mau berpisah dengan kamu. Jadi kayak saat ini ya, memang mungkin wajar ya jika kamu tuh ngerasa kok kayaknya saat ini tuh dia mungkin jarang-jarang ya chat aku. Karena wajar, karena memang saat ini tuh dia memang sengaja membatasi ya atau menjaga jarak dengan kamu, dimana tujuannya untuk mengurangi kecurigaan dari pasangannya. Karena dia nggak mau gitu ya terjadi kenapa-napa sama hubungan ini, karena dia nggak siap harus takut kehilangan kamu. Jadi kayak pinter-pinternya dia aja gitu, pinter-pinternya kalian menjaga sikap agar tidak ketahuan ya. Terus mana nih ya, aku masih bingung nih. Soalnya ini habis ini ya guys, jadi kayak habis mudik kemarin tuh kartu tarotku tuh masih belum tertata. Jadi kayak seri lama, seri baru ketumpuk jadi satu. Oke, sekarang aku cek ya. Kita coba lihat bagaimana sih keadaan dia sekarang ya. Bagaimana keadaannya? Ya dia menangis gitu. Ya gara-gara kamu dia menangis. Karena kamu yang bikin bucin sama dia, makanya dia nangis gitu. Ya, mungkin ada juga di antara mereka ini yang menangis karena kamu cuekin dia. Mungkin dia saat ini menangis karena kamu gak memaafkannya ya. Atau dia menangis karena kamu udah tidak mau menerima dia lagi. Karena ya bagi kamu tuh terlalu banyak sekali ya aku memaafkan kamu, tapi tidak kamu pergunakan kesempatan ini dengan baik gitu, sehingga membuat aku tuh jadi trauma maafin kamu gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana kondisi dia saat ini. Ya di sini aku melihat ada beberapa di antara kalian ya, karena menyangkut kamu dan dia, yang rasa tuh bahwa saat ini hubungan kamu sedang terancam. Artinya apa ya, sedang di ujung tanduk gitu. Kenapa? Ya karena makin kesini kalian semakin gak mirroring, makin kesini kalian semakin tidak sejalan, sehingga membuat ya kayaknya kalian ini terlalu memaksakan diri untuk mempertahankan, padahal kalian berdua ini udah gak cocok gitu loh ya. Kalau nggak cocok ya udah nggak usah dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan tuh nggak enak gitu. Kalau kamu memang sadar bahwa ini tuh sulit untuk diperbaiki dan merasa sulit ya untuk dikembalikan seperti sedia kala, ya mungkin kamu bisa mencoba gitu ya, merenungkan ya, meminta petunjuk ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar jalan yang kamu ambil tuh nggak salah ya. Terus kita lihat lagi di sini bagaimana kondisi dia saat ini. Kalau di sini tuh dia sepertinya masih perang batin sama kamu ya. Aku ngerasa ada di antara mereka tuh yang
yang sedang perang batin sama kamu gitu, karena dia nggak bisa dewasa, terus kamu juga orangnya itu mungkin emosian gitu, sehingga nggak dewasa ketemu orang yang emosian, ya sudah ya, masalahnya itu kayak ya sudah gitu, kayak kebakaran jenggot ya, masalahnya jadi gede banget gitu. Dan di sini juga aku ngerasa bahwa dia ini orang yang susah untuk ditaklukkan gitu, susah untuk ditaklukkan ketika dia sedang ada suatu emosi yang nge-trigger dia gitu. Jadi dia orang yang susah diajak untuk berkompromi. Kita lihat lagi bagaimana kondisi dia saat ini. Saat ini ada rencana yang sedang dia susun, di mana rencana tersebut ya sepertinya rencana yang ingin dia lakukan ke kamu gitu. Rencana apa itu? Ya mungkin dia ingin berbaikan sama kamu, mungkin dia capek ya, silent treatmentan terus sama kamu. Mungkin dia capek ya, aku dan kamu ini kayak Tom and Jerry, jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki. Karena tidak ada kata terlambat ya, untuk memulai sesuatu hal yang baru. Jadi saat ini yang aku rasakan dia sepertinya mulai dia mulai memperbaiki gitu, mulai merencanakan sesuatu di mana tujuannya itu untuk memulai sesuatu hal yang baru dengan kamu. Untuk bottom of the deck-nya, terjatuh semuanya ya. Untuk bottom of the deck-nya di sini aku melihat ya, bagaimana kondisi dia saat ini. Ini ada seseorang yang sepertinya ingin memohon-mohon kepada diri kamu ya, atas segala penyesalan yang selama ini pernah dia lakukan ke kamu, yang membuat kamu tuh merasa sakit hati, kecewa, dan gak bisa memaafkan dia. Jadi dalam waktu dekat ada seseorang yang akan datang ke kamu, di mana dia akan memohon-mohon untuk kamu maafkan gitu. Jadi kayak ya dia menyesal, dia sadar gitu bahwa selama ini salah gitu. Makanya dia memohon kepada kamu, berharap agar kamu tuh bisa menerima kata maafnya. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif vibes ya kepada diri kamu. Dan saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan langsung saja ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.